Kuliah mau di jurusan apapun pasti ada suka dan dukanya. Mau kuliah di jurusan PAI, jurusan pertanian, jurusan sipil, kedokteran gigi, farmasi, pasti ada suka dan dukanya. Terus suka dan duka kuliah di kedokteran gigi itu apa aja? Banyakkan suka atau dukanya? Buat yang penasaran, mari kita putar videonya. Halo, gue Gani, selamat datang di channel gue Gan FM. Ini masalah suka dan duka ya. Mau mulai dari suka atau dukanya dulu? Senang-senang atau yang sedihnya dulu? Oh ya, video ini gue buat cuman sekedar buat sharing pengalaman ya. Jadi nggak mesti semua anak FKG itu mengalami hal yang sama. Mungkin suka dan dukanya si A dan si B pasti beda. Nah ini gue cuman sharing aja. Tadi mau mulai dari suka atau dukanya dulu? Sukanya dulu kali, yang senang-senang dulu. Kita bahas yang senang-senangnya dulu. Oke, suka duka. Menurut KBBI, suka adalah berkeadaan senang alias girang. Mari kita membahas apa yang membuat girang, apa yang membuat senang, apa yang membuat senang selama kuliah kedokteran gigi. Nomor 1, berdasarkan pengalaman gue, apa yang buat gue senang selama kuliah di kedokteran gigi, gue ngerasa ilmunya tuh bermanfaat. Walaupun gue baru kuliah 1 semester. Kenapa merasa ilmunya bermanfaat? Karena jadi waktu kuliah semester pertama itu, kuliahnya udah ada menyerempet masalah kedokteran lah, kedokteran dasar lah. Nah terus contohnya ya, contoh kedokteran dasarnya kayak waktu itu dosen gua ngisi kuliah dan dia bilang kalau makan itu seharusnya minumnya jangan teh, karena teh itu mengandung zat tanin yang dimana zat itu menghambat penyerapan gizi. Nah itu kan gue dapet info tuh waktu kuliah. Nah gue jadinya mempraktekkan langsung ke kehidupan gue sehari-hari. Terus gue juga ngasih tahu ke teman-teman gue, lu kalau misalnya habis makan jangan minum teh, minum aja es jeruk atau air putih malah lebih bagus. Soalnya gini. Wah di situ tuh gue ngerasa, wah baru kuliah 1 semester ilmunya udah bisa dipraktekin nih. Nah jadi ilmunya tuh gue ngerasa, wah kuliahnya ada manfaatnya gitu. Mari kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu sebentar, gue ngeliat catatan, gue lupa ini. Oh ya, jadi sukanya waktu gue kuliah di kedokteran kan ada praktikum dan ada skill lab. Nah waktu praktikum itu gue mendapatkan pengalaman yang sangat langka ya. Kalau gue nggak kuliah di kedokteran mungkin gue nggak bakal ngalamin pengalaman ini. Jadi pengalaman itu gue bisa melihat organ tubuh manusia, beneran real organ tubuh manusia secara langsung dengan mata kepala gue sendiri. Itu waktu gue praktikum ya. Nah jadi mungkin beberapa dari kalian udah tahu lah ya, kalau di kuliah di kedokteran maupun kedokteran gigi itu ada praktikum yang dimana kita bertemu dengan kadaver. Nah kadaver ini sebutan bagi mayat yang buat objek pembelajaran, dibilangnya kadaver. Nah jadi gue waktu praktikum ini gue bisa ngeliat pembuluh darah arteri, pembuluh darah yang paling besar tuh bentukannya kayak gimana, setipis apa dan warnanya kayak gimana. Terus gue bisa melihat saraf manusia, gue bisa melihat jaringan otot tuh kayak gimana. Terus gue bisa melihat tengkorak kepala yang beneran dan yang palsu itu bedanya seperti apa. Terus gue bisa melihat jantung tuh segede apa. Jadi waktu dulu SMA itu kan kita kalau mempelajari anatomi manusia, biologi ya, pelajaran biologi. Kalau pelajaran biologi kan kita cuma bisa ngeliat di patung kan, patung atau di textbook, di buku atau di gambar di komputer. Nah ini gue ngeliat secara langsung. Nah itu dia yang wah seru. Selanjutnya yang ketiga itu kuliahnya banyak praktikum dan skill lab-nya. Ya walaupun materi skill lab-nya itu susah-susah, terus kalau kita mau praktikum atau skill lab kita harus ada pretest dulu. Kalau pretestnya nggak lulus kita disuruh keluar, remet. Tapi gue have fun aja karena ya gue suka. Lalu selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 ini, aduh tadi ada tambahan gue lupa. Tiba-tiba ada sekelebat itu yang gue suka, tapi gue lupa lagi apa ya. Baru ingat. Nah jadi yang keempat ya, udah yang keempat. Nah yang keempat ini
Yang gue suka waktu ospeknya itu seru. Menurut gue seru, menurut gue nih. Yang gak jauh-jauh sama yang tadi, yang kedua, poin yang kedua, yaitu melihat mayat. Jadi waktu ospeknya itu, mungkin kalian juga udah pada tahu, kalau ospek di kedokteran itu pasti disuruh dimasukin ke ruang mayat. Ya bukan ruang mayat juga sih, waktu itu dimasukin ke ruang praktikum yang dimana itu ada kadaver-kadavernya. Dan kadaver itu kan diawetkan, jadi kayak ada diawetin, jadi kayak ada baunya kan khas banget ya, bau formalin gitu. Jadi waktu awal-awal ketemu kadaver waktu ospek itu masuk ruangan, itu wanginya khas banget, dan itu keinget banget. Jadi selama gue kuliah sampai tahun ketiga, keempat, kalau gue lewat ruangan praktikum anatomi dan gue depannya dan kecium bau aroma khasnya, itu gue langsung banget inget pengalaman pertama kali gue dimasukin ke ruang praktikum anatomi dan melihat kadaver. Yang kelima, teman seangkatannya kebanyakan perempuan. Ya ini bukannya gue playboy, bukannya gue mata keranjang atau buaya ya, tapi nggak juga sih. Banyak ceweknya tuh bisa suka dan dukanya, sumpah. Oke, gue ceritain sukanya dulu ya. Sukanya nih ya, itu kan hal yang normal ya. Gue menyukai lawan jenis itu kan normal lah ya. Kalau gue nggak nyukain lawan jenis itu yang harus dipertanyakan. Nah jadi dengan teman seangkatannya banyak ceweknya, kan gue kan seangkatan ada 104, cowoknya cuma 20, sisanya cewek. Berarti 20, berarti 84 itu cewek, 20 cowok. Nah, dengan teman-temannya banyak ceweknya, itu ketika mau ujian blok, gue mau belajar bareng nih, itu banyak sumbernya. Kan kalau cewek-cewek kan lebih rajin kan dibandingkan cowok-cowok. Nah, gue kalau misalnya mau ujian, terus gue mau belajar bareng, yang ini nggak bisa, ya udah gue belajar kayak yang sini. Yang ini nggak bisa, gue belajar yang kayak yang ini. Jadi banyak teman cewek yang rajin dan jadi mau belajarnya enak. Tuh. Dukanya kalau banyak ceweknya nanti ya. Terus apa lagi ya? Setelah dipikir-pikir mentok ini nggak dapet lagi apa yang ini udah gue buat listnya. Ini lebih banyak yang dukanya. Kita mulai aja yang dukanya ya. Duka adalah, sebentar. Menurut KBBI, duka adalah susah hati, sedih yang amat sangat. Yang membuat bersedih atau bersusah yang satu adalah mahal. Ya, mahal. Mau lu kuliah nanti di negeri, mau kuliah di swasta, mahal. Emang sih di negeri itu bisa lebih murah. Tapi apa yang membuat mahal? Yaitu alat-alat, bahan, dan juga buku. Alat dan bahan buat praktikum dan skill lab itu beberapa materi kita disuruh membeli sendiri. Dan itu harganya, waduh, mahal. Terus buku-buku kedokteran gigi, mahal. Untuk mengakali saking mahalnya buku kedokteran, kita bisa menggunakan e-book. Tapi ada beberapa orang, termasuk gue mungkin, kalau membaca buku itu, kalau e-book kayaknya kurang, lama-lama mata pegel juga. Jadi akhirnya gue beli, dan itu harganya mahal. Tapi walaupun gue beli buku waktu itu lumayan mahal, gue ngerasa gak rugi sih. Karena gue beli buku, terus tiba-tiba ada tugas nih. Gue udah nyari-nyari jurnal di internet, gak dapet. Terus kebetulan gue punya buku. Nah itu pas gue buka-buka ada. Jadi beli buku tuh menurut gue sih nggak ada ruginya ya menurut gue. Selanjutnya duka nomor 2. Yang kedua itu jadwalnya padat. Kan seminggu ada 7 hari ya. Kuliahnya 6 hari. Udah gitu kuliahnya dari pagi sampai sore. Kan metode belajarnya ada kuliah, praktikum, skill lab. Kadang seminggu jadwal kuliah full, terus jadwal skill lab full, praktikum full. Pernah skill lab dalam seminggu itu skill labnya sampai 12 kali, bayangin. Jadi dalam sehari gue skill lab 2 materi gitu. Praktikumnya juga pernah praktikumnya tuh
Tapi praktikum tuh padatnya waktu ini sih, waktu semester 1 sampai semester 4 lah ya. Itu padatnya sekitar semester awal-awal. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu karena jadwalnya padat. Jadi kalau buat lu pada yang mau kuliah sambil kerja nggak bisa. Jadi buat lu pada kura-kura, udah pada tahu kan ya istilah kura-kura, kuda, sama kupu-kupu. Kupu-kupu tuh apa? Kupu-kupu tuh kuliah pulang, kuda kuliah dagang, kura-kura kuliah rapat. Oh, berarti ini buat kuda, para pejuang kuliah dagang. Ya sebenarnya bisa sih kuliah sambil kerja, tapi tergantung kerjanya lu mau ngapain. Tapi kalau misalnya kerjanya yang kayak ada jadwalnya, misalnya shift-shiftan dari jam 7 sampai jam 3 sore, terus jam 3 sore sampai jam 9 malam, itu kayaknya nggak bisa deh, soalnya mepet dan juga capek aja. Tapi sebenarnya bisa, tapi gembor. Ya buat lu yang mau nyari pengalaman lebih kuliah sambil kerja, monggo silakan. Itu kan keputusan sendiri, itu hak lu. Yang penting kewajibannya jangan sampai terbengkalai. Sebenarnya gue pernah sih kuliah sambil kerja, bukan kerja sih, freelance. Jadi gue dulu kan sempet tuh zaman-zamannya dekorasi decoration party. Jadi misalnya anniversary terus meja restoran dihias. Nah itu gue dulu sempet kayak gitu. Nah itu bisa, soalnya kalau dekorasi itu kan gue cuman datang ke restorannya, terus gue dekorasi, terus kliennya mau datang ya udah gue tinggal. Nah itu gue bisa santai. Setelah acara selesai kan, acaranya mereka kan mesti acaranya cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam, udah selesai kita datang beresin, udah kita pulang gitu aja. Nah itu masih bisa. Jadi buat lo yang mau kuliah sambil kerja, bisa atau enggak tergantung lo kerjanya apa, dan lu nya bisa atau enggak ngatur waktunya. Itu. Yang keempat, sering ujian. Jadi karena jurusan gua ini kan makanya bukan sistem SKS, tapi makanya sistem blok. Jadi sistem blok itu kayak udah dipaketin lah. Jadi dalam satu semester ada 3 blok, setiap blok itu ujian. Jadi satu semester 3 blok, 1 tahun berarti 6 blok. Tiap blok ujian berarti setahun ujian 6 kali. Itu baru ujian blok, belum ujian-ujian yang lainnya. Ujian OSCE tuh setiap blok juga ada. Ujian akhir semester juga ada. Bukan ujian akhir semester, tapi ujian apa ya namanya, gue lupa. Jadi setiap akhir semester ada ujian lagi, tambahan lagi. Itu ujiannya banyak. Selanjutnya nomor 5. Nah nomor 5 ini jadwal kuliah sering banget cancel dadakan. Pernah 1 jam sebelum jadwal kuliah dimulai itu di cancel, di reschedule. Tapi menurut gue dalam kuliah kedokteran dosen mereschedule tapi dalam dunia kedokteran gara-gara batuk kan jadi lupa. Jadi dalam kuliah kedokteran reschedule jadwal kuliah tuh menurut gua wajar sih. Masih bisa dimaklumi lah biar gampang. Masih bisa dimaklumi karena dosen-dosen yang mengisi, dosen yang memberi kami kuliah itu kan minimal dokter spesialis atau profesor ya. Dan beliau ini jadwalnya kan padat, dan mereka punya jadwal jaga di beberapa rumah sakit. Dan jika tiba-tiba ada pasien emergensi yang dimana mereka membutuhkan dosen kami itu, maka dosen kami bakal mendahulukan pasien emergensi itu. Nah terus kita di reschedule. Yang keenam, liburnya mepet. Jadi misalnya udah mau lebaran, libur lebaran nih, misalnya lebaran tanggal 10. Nah jadi liburnya tuh kita hamin seminggu lah, paling jauh seminggu lah. Gue dulu pernah hamin 3 baru dapat libur, hamin 3 baru diliburin, dan kita baru boleh pulang ke kampung halaman masing-masing. Terus selain liburnya mepet, yang ketujuh liburnya juga pendek. Nah yang ketujuh liburnya pendek. Liburan selama gue kuliah kedokteran gigi, liburnya itu paling lama sebulan kayaknya. Paling lama tuh sebulan. Biasanya libur tuh 2 minggu, 3 minggu. Libur lebaran aja. Yang jurusan lain misalnya liburnya bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah ini paling kita cuma sebulan paling lama. Terus yang terakhir ini ada hubungannya sama yang tadi. Yang tadi tuh kan sukanya
seangkatan banyak cewek-ceweknya. Nah ini juga berhubungan, dukanya ketika seangkatan banyak cewek-cewek, ini para kaum laki-laki, kaum minoritas ini pasti kalah suara. Nah jadi kenapa kalah suara? Jadi gini kan, seangkatannya itu kan 1:4 ya, cowok sama cewek. Tadi gua kan 20, cowoknya, perempuannya ada 80. Jadi ketika kampus mau mengadakan event, terus kita dibutuhkan baju yang seragam atau warna bajunya seragam. Nah kita kan voting kan, voting warna nih. Nah kalau cowok-cowok kan voting warnanya mesti nggak jauh-jauh dari warna hitam, coklat, terus putih, yang biasa-biasa aja lah, nah, warna-warna normal. Nah ini yang cewek-cewek nih ngusul Tosca, pink, ungu muda, terus ada oranye, oren muda, warna-warna yang gampang, yang cowok-cowok nggak tahu lah, dan terlihat cutek-cutek gitu kan, unyu-unyu. Nah, ini kalau yang cowok-cowok kan mesti votingnya memilihnya warna-warna yang kalem lah ya. Nah ini kalau voting warna pasti cowok-cowok ini kalah suara. Berujung cowok-cowok menggunakan warna kaos pink, ungu muda. Iya. Bayangin nanti lo punya teman seangkatan yang cowok mukanya sangar ya kan, badannya gede, brewokan, bajunya pink. Ini bukannya gue mendiskriminasi warna ya. Ya gue juga suka sih pakai warna-warna yang muda. Cuman sebagian cowok kan, sebagian laki-laki kan mereka merasa nggak pede buat memakai warna-warna yang mencolok kayak kuning, terus Tosca, mauve, terus pink atau ungu muda. Oke, mungkin videonya itu dulu ya. Semoga videonya bermanfaat, mungkin bisa membuat gambaran buat lulu pada yang mau kuliah kedokteran gigi. Jadi bisa mempersiapkan diri, oh nanti bakal begini nih, gua kuliahnya bakal gini. Bisa ngebayangin lah ya. Segitu dulu video dari gua. Jangan lupa periksa gigi tiap 6 bulan sekali, rutin. Terus buat yang mau kuliah kedokteran gigi tetap semangat. Negeri ataupun swasta tidak masalah, kuliahlah di jurusan yang lu suka agar menjalankannya tidak setengah hati dan kuliahnya selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau nonton sampai akhir. Thank you.